Nenek moyangku seorang petani, setiap hari pergi ke ladang, berteman dengan cangkul dan murbai, sampai di ladang ketemu ulat igli. Tok tok tok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Anugrah Pratama, siswa kelas 8 kreatif SMP Negeri 4 Panasitolo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Sahabat prestasi, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan daerah yang dikenal dengan penghasil kain sutra. Jika kalian berkunjung ke tempat saya, kalian dapat menyaksikan langsung proses pembuatan kain sutra secara tradisional. Mulai dari budidaya ulat sutra menjadi kepompong, penguraian kepompong menjadi benang sutra, hingga pada proses penenunan menjadi kain sutra. Berkaitan dengan kain sutra, kali ini saya akan mendongeng dengan judul Petani dan Ulat Sutra. Selamat mendengarkan. Petani dan ulat sutra. Di sebuah tempat di lereng gunung Patir Sompe, hiduplah sepasang petani yang miskin. Meski usia mereka sudah tua, mereka belum dikaruniai seorang anak pun. Pak Tani dan Bu Tani sangat baik hati dan suka menolong. Mereka selalu bersyukur kepada Tuhan, meski keadaan mereka serba pas-pasan. Pak Tani dan Bu Tani sudah tak mampu lagi mengolah ladang. Ladang itu dipenuhi tumbuhan murbai. Setiap hari, Pak Tani pergi ke ladang itu dan memetik buah murbai yang masak. Selain untuk dimakan sendiri, buah murbai itu juga dijual Bu Tani ke pasar. Meskipun hasilnya sangatlah sedikit, namun Pak Tani dan Bu Tani dapat bertahan hidup. Suatu pagi, Pak Tani pergi ke ladang. Dalam perjalanan, Pak Tani menemukan seekor ulat besar. Ulat itu menggeliat-geliat kepanasan di atas tanah. Badannya yang lemas terluka. Pak Tani sangat kasihan melihatnya. Ia pun menolong ulat itu. Tolong aku, badanku panas sekali, badanku sakit. Kasihan, jangan khawatir, saya akan menolongmu. Ulat itu dibawanya ke ladang dan diletakkan di atas dahan murbai. Ulat itu mulai menyantap daun murbai milik Pak Tani. Kondisinya berangsur membaik. Pak Tani menjadi sangat senang karena sekarang ia memiliki teman di ladang. Sementara itu, ulat juga merasa sangat gembira karena diberi makanan yang berlimpah oleh Pak Tani. Hei ulat, apa kabarmu hari ini? Bagaimana kondisimu? Saya sudah sehat. Terima kasih Pak Tani atas pertolonganmu. Jagalah kesehatanmu, bangunlah pagi-pagi dan berolahragalah, meskipun hanya sebentar. Serta jagalah pola makanmu dengan makanan yang sehat dan bergizi, sehingga kamu tidak merasakan sakit lagi, kata Pak Tani. Kata Pak Tani, aku harus bangun pagi. Lanjut olahraga deh. 1, 2, 3, 4. Enak banget rasanya. Olahraga. Lanjut makan deh. Nyam 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 nyam. Beberapa hari kemudian, ulat memohon kepada Pak Tani.
dengan senang hati. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya, Patani? Sampaikanlah. Kamu dan teman-temanmu harus menjaga tanaman murbe saya. Baik, Patani. Saya akan menyampaikannya kepada teman-temanku. Keesokan harinya, teman-teman ulat berdatangan ke ladang Patani. Semula, Patani sangat senang karena memiliki teman yang banyak. Namun, beberapa hari kemudian, daun-daun murbe di ladang Patani habis disantap oleh ulat dan kawan-kawannya. Akibatnya, murbe-murbe itu tak dapat berbuah lagi. Patani menjadi sedih. Tapi, hei, ulat, kamu jahat, ingkar janji. Katanya mau menjaga tanaman murbeku. Nyatanya, tanamanku habis kau makan. Iya, kamu tahu kan, hanya buah murbe itulah sumber penghasilan kami. Sambung Butani. Melihat kesedihan dan kemarahan Patani, ulat dan kawan-kawannya merasa bersalah. Ulat dan kawan-kawannya berniat membalas budi baik kepada Patani dan Butani. Lalu mereka melakukan tapa bersama untuk memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersalah sama Patani dan Butani. Izinkan kami ya Tuhan, menebus dosa kami kepada Patani dan Butani. Ubahlah wujud kami menjadi kepompong. Hari berganti hari, waktu terus berjalan. Karena ketulusan hati ulat dan kawan-kawannya, mereka diubah menjadi kepompong-kepompong, berbentuk gunungan-gunungan benang, berwarna putih bersih, dan lembut saat disentuh. Hari ini, saya tidak melihat si ulat. Hei, kok banyak kepompong? Saya ambil saja kepompong ini. Bu, ini ada sesuatu. Coba ibu lihat, siapa tahu bisa digunakan. Iya Pak, tunggu. Aku akan urai kepompong-kepompong ini menjadi benang-benang. Lalu kupintal menjadi kain-kain yang indah. Kata Butani kepada Patani. Kemudian kain-kain itu dibawanya ke pasar untuk dijual. Ternyata orang-orang di pasar sangat menyukainya. Butani pulang dengan membawa banyak uang. Semakin hari, Patani dan Butani mendapatkan banyak pesanan kain. Dan akhirnya, Patani dan Butani menjadi kaya raya dan hidup serba berkecukupan. Ulat dan kawan-kawannya telah membalas budi baik kepada Patani dan Butani. Karena Patani layak menolongnya dan memotivasinya untuk menjaga kesehatan dengan bangun pagi dan makan makanan yang sehat dan bergizi. Sahabat prestasi, demikian ya dengan saya. Semoga dapat terhibur. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.